perkenalkan, nama saya Zubaida. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi dari kelompok B atau kelompok 2, yaitu tentang psikologi dakwah dan ruang lingkupnya. Nah, pada poin pertama yaitu pengertian dakwahnya terlebih dahulu. Secara etimologis, menurut para ahli bahasa, dakwah berakar kata yadu dawatan, artinya mengajak atau menyeru. Secara terminologis, dakwah adalah mengajak atau menyeru manusia agar menempuh kehidupan ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Serulah oleh kalian umat Islam ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka secara baik-baik." Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Setiap perkataan, pemikiran atau perbuatan yang secara eksplisit ataupun implisit mengajak orang ke arah kebaikan dalam perspektif Islam. Perbuatan baik, amal soleh atau menuju kebenaran dalam bingkai ajaran Islam dapat disebut dakwah. Yang pertama itu definisi dakwah. Definisi dakwah yang dikemukakan oleh para ahli antara lain yaitu usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar, berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan oleh akhlak dan membimbing dalam kehidupan perseorangan, berumah tangga, bermasyarakat, dan bernegara. Yang kedua yaitu upaya menyampaikan ajaran Islam kepada manusia baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Yang ketiga yaitu upaya mengajak manusia supaya masuk ke dalam jalan Allah secara menyeluruh, atau biasa disebut dengan kafah, baik dengan lisan, tulisan maupun perbuatan, sebagai ikhtiar muslim Islam kenyataan kehidupan pribadi, jamaah dan ummah. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hidayatullah dengan NPM 1803061018. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Zubaidah, yaitu tentang jenis dakwah. Nah, jenis-jenis dakwah itu tersendiri ada beberapa hal, diantaranya yaitu dakwah bilhal. Nah, apa sih dakwah bilhal itu? Nah, dakwah bilhal adalah dakwah dalam bentuk komunikasi verbal. Nah, seperti contohnya itu seperti ceramah, pengajian, terus khutbah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada dakwah bilhal. Nah, dakwah bilhal ini dalam bentuk aksi atau tindakan. Contohnya seperti ormas agama, ormas masyarakat, terus lembaga pendidikan dan agama, dan lembaga sosial ekonomi seperti BNP gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam itu sendiri artinya yaitu dakwah yang dilakukan dalam bentuk tulisan, yaitu seperti media massa, buku, brosur, pamflet dan sebagainya. Kemudian yaitu terakhir dakwah bil qudwah. Dakwah bil qudwah ini adalah dakwah mencontohkan perilaku baik tentang keteladanan sikap pribadi. Contohnya, ketika seseorang melakukan kebaikan, maka kita bisa melihat kebaikannya tersebut dan kemudian kita bisa mencontohnya. Kemudian kedudukan psikologi dakwah dengan ilmu lainnya. Nah, apa sih psikologi dakwah itu? Psikologi dakwah itu adalah ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari atau membahas atau menganalisa segala hidup kejiwaan seseorang yang terlibat dalam dakwah. Nah, posisi dan kedudukannya ini berperan sangat penting karena hal tersebut sebagai disiplin ilmu dari psikologi dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati Alawiyah, mahasiswa IAIN Metro, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5, mengampu mata kuliah psikologi dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan psikologi dakwah dengan patologi sosial. Psikologi dakwah adalah upaya mengajak kepada ajaran agama
menuju kepada kesejahteraan jiwa dan raga dai dan mat'u. Sebelum memulai kegiatan, para dai perlu mengetahui lebih jauh apa saja penyakit-penyakit masyarakat yang dibahas dalam patologi sosial, yang dimana membahas tentang sikap, adat istiadat, masyarakat, kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan psikologi dakwah dengan psikologi individual. Manusia merupakan makhluk individual, makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi, yang terdiri dari jasmani dan rohani dalam kesatuan utuh. Psikologi individual adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia dari segi individualis atau pribadinya. Bantuan psikologi individual terhadap psikologi dakwah yaitu terletak pada pengungkapan hal ihwal tentang hal ihwal hidup kejiwaan individual dengan aspek-aspek dan ciri-cirinya yang mengandung kemungkinan dapat dihampiri secara bijaksana untuk diarahkan kepada tujuan dakwah sesuai dengan kebijaksanaan pemuas pribadi masing-masing melalui proses dakwah yang tepat. Yang ketiga yaitu hubungan psikologi dakwah dengan psikologi sosial. Selain manusia sebagai makhluk individual, secara hakiki manusia juga sebagai makhluk sosial. Psikologi sosial adalah landasan yang memberikan dan mengarahkan psikologi dakwah kepada pembinaan sosialisasi manusia sebagai objek dakwah. Karena dalam psikologi sosial dipelajari tentang penyesuaian diri manusia yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan sosial, perubahan tingkah laku sesuai dengan rangsangan-rangsangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi dakwah. Jadi pengertian utama dari psikologi adalah mempelajari perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku. Ilmu dakwah adalah mempelajari bagaimana merubah perilaku melalui proses penyadaran kognitif dan afeksi mat'u. Sebagai ilmu yang mempelajari proses kejiwaan semua unsur yang terlibat dalam dakwah, maka ruang lingkup yang dikaji dalam psikologi dakwah adalah perilaku mat'u dan dai dengan sifatnya yang rasional dan emosional, disambingkan dengan proses psikologi. Secara garis besar, persoalan yang dikaji dalam psikologi dakwah adalah yang pertama, menganalisis proses kejiwaan seluruh komponen yang terlibat dalam dakwah. Adapun komponennya yaitu komponen mat'u dan komponen dai. Yang dua, menganalisis tentang proses dakwah dalam upaya membentuk kepribadian mat'u berkaitan dengan attention, komparatif, dan acceptance. Yang pertama, attention, yang dimaksud ialah proses kejiwaan dalam menumbuhkan perhatian mat'u sehingga pesan dakwah direspon secara positif. Compressionnya adalah proses kejiwaan untuk memberikan pemahaman terhadap mat'u sehingga pesan dakwah mampu merubah kepribadian. Sedangkan acceptance-nya adalah proses kejiwaan yang mempengaruhi penerima atau penolak terhadap pesan dakwah tersebut, atau dengan kata lain menelakah proses penyampaian pesan dakwah dengan pendekatan psikologi yang dimaksud adalah Fisher. Yang pertama, penerimaan stimulus secara indrawi. Yang kedua, proses yang memperantaikan stimuti dan respon. Yang ketiga, prediksi respon. Dan yang keempat, peneguhan respon. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.